Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Injeliti Wow. Pada saat ini saya akan membahas mengenai analisis perbandingan dari perusahaan PT Cisarua Mountain Dairy atau biasa dikenal dengan perusahaan Cimory. Nah, sebelumnya perusahaan Cimory ini memproduksi berbagai jenis minuman ataupun yogurt yang bisa kita didapatkan di swalayan-swalayan terdekat, Alfamart, Indomaret, ataupun warung-warung terdekat lainnya. Ada beberapa pos-pos neraca yang akan saya bahas, yaitu yang pertama kas, yang kedua piutang, yang ketiga persediaan, yang keempat hutang dan modal, lalu aktiva tetap. Kita masuk pada pos neraca yang pertama, yaitu kas. Nah, PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimory ini mengalami penurunan kas secara signifikan di tahun 2021, 2000 dan 2022. Kas yang menurun dari tahun ke tahun mengalami atau ada beberapa alasan atau indikator, yaitu yang pertama penurunan permintaan. Ini merupakan indikator umum yang mempengaruhi arus kas di perusahaan PT Cimory ini signifikan menurun. Penurunan permintaan dan arus kas operasional perusahaan dapat menyebabkan penurunan penjualan dan arus kas operasional. Terlebih di tahun 2021 dan 2022, COVID-19 menyebar dan melumpuhkan hampir semua perusahaan, termasuk PT Cimory juga merasakan dampak dari penyebaran COVID-19 itu. Itu merupakan hal atau indikator yang mempengaruhi penurunan kas pada perusahaan Cimory. Indikator yang kedua yaitu ada juga persaingan yang ketat. Di pasar dapat menekan margin keuntungan dan mengurangi arus kas. Setiap perusahaan baik yang memproduksi produk ataupun jasa berinovasi dan memutar otak agar operasional mereka tetap berjalan walaupun dalam keadaan COVID-19 yang menyebar, sehingga hal inilah yang membuat PT Cimory menghadapi persaingan yang cukup ketat dan berpengaruh terhadap kas perusahaan. Selanjutnya ada kenaikan bunga atau kenaikan biaya produksi dan operasional. Kenaikan ini seperti kenaikan gaji, biaya pemasaran, dan produksi biaya pemasaran juga mempengaruhi kas. Terlebih di faktor biaya pemasaran itu, ketika perusahaan besar-besaran melakukan marketing mengenai produk mereka, mereka akan membayar billboard atau papan iklan yang sebanyak-banyaknya dan membayar brand ambassador yang mempunyai nama di dunia entertainment, tentunya dengan harga yang tidak sedikit dan dengan tujuan yang mereka harapkan, yaitu orang-orang dapat tertarik dan membeli produk yang mereka tawarkan atau mereka produksi. Kemudian selanjutnya dalam indikator penurunan kas ini juga ada faktor penurunan efisiensi. Penurunan efisiensi ini seperti misalnya proses produksi yang tidak efisien atau manajemen inventaris yang buruk dapat mempengaruhi. Di dalamnya ada beberapa hal. Dalam penurunan efisiensi ini juga meliputi beberapa hal, ada sub-sub bab di dalamnya, yaitu di antara lain manajemen yang buruk, kurangnya perencanaan dan kurangnya kontrol serta koordinasi dalam proses produksi dapat menyebabkan pemborosan waktu, pemborosan tenaga, dan pemborosan sumber daya. Teknologi yang ketinggalan zaman. Ini juga merupakan subbab
atau subfaktor dari indikator penurunan kas, yaitu penurunan efisiensi. Teknologi yang ketinggalan zaman ini, misalnya penggunaan peralatan dan teknologi yang sudah usang atau sudah lampau atau tidak efisien lagi jika digunakan di zaman sekarang. Yang seperti kita tahu bersama bahwa zaman sekarang merupakan zaman digitalisasi yang meroket. Ini juga dapat mengurangi produktivitas dan peningkatan biaya produksi. Selanjutnya, kurangnya pelatihan karyawan. Karyawan yang tidak terlatih dengan baik akan melakukan kesalahan yang lebih banyak, mengurangi kualitas produk, dan memperlambat proses produksi. Kemudian, penurunan efisiensi merupakan juga di dalamnya ada terdapat motivasi karyawan yang rendah. Nah, karyawan yang tidak termotivasi cenderung kurang produktif dan tidak bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya atau tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang selanjutnya, dalam penurunan efisiensi juga dipengaruhi oleh kualitas bahan baku yang rendah. Penggunaan bahan baku yang berkualitas rendah dapat menyebabkan produk yang diproduksi itu menjadi produk yang cacat atau cacat produk. Kemudian pemborosan, di mana ada pemborosan bahan baku, kemudian juga pemborosan waktu dan biaya perbaikan yang tinggi. Kemudian ada indikator lainnya juga, yaitu indikator selanjutnya itu perubahan regulasi. Nah, dalam perubahan regulasi ini termasuk juga utamanya yaitu regulasi pemerintah yang merugikan perusahaan dapat mengurangi margin keuntungan dari arus kas itu sendiri. Misalnya, kenaikan pajak. Kenaikan pajak yang dapat mengurangi keuntungan dan arus kas perusahaan. Contohnya menaikkan tarif pajak penghasilan. Kemudian juga peningkatan biaya operasional. Mewajibkan perusahaan untuk memenuhi standar lingkungan atau standar keselamatan kerja dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi keuntungan. Contohnya wajib memasang alat atau mesin pengolah limbah sampah, sehingga itu juga dapat menjadi indikator penyebab kas menurun. Kas perusahaan itu sendiri menurun. Kemudian yang selanjutnya yaitu hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini juga merupakan indikator jika perusahaan menunda pembayaran kepada pemasok. Ini bisa menyebabkan penurunan kas karena perusahaan belum cukup uang tunai untuk membayar tagihan tepat waktu. Kemudian dalam pos neraca yang selanjutnya yaitu piutang. Nah, piutang ini dia menurun dari tahun ke tahun, dari 2020, 2021 dan juga 2022 mengalami penurunan yang bisa dibilang cukup signifikan atau cukup drastis, di mana piutang ini ada faktor internal dan eksternal. Di antaranya yaitu kebijakan kredit yang terlalu longgar. Jika perusahaan terlalu mudah memberikan kredit kepada pelanggan, ini dapat meningkatkan risiko piutang. Kemudian juga penurunan arus kas. Jika menunda pembayaran arus kas akan mempengaruhi atau terpengaruhi, ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan seperti bayar gaji karyawan. Indikator yang selanjutnya yaitu proses penagihan yang tidak efektif. Proses ini lambat, tidak konsisten, atau kurang agresif, dapat menyebabkan penurunan dari piutang itu sendiri. Kemudian juga permintaan yang menurun. Bisnis bisa menjadi tanda bahwa permintaan pasar menurun jika
perusahaan tidak mampu menjual persediaan yang ada. Ini bisa menyebabkan kerugian. Kemudian di pos neraca yang selanjutnya, yaitu pos neraca yang ketiga. Pos neraca yang selanjutnya itu modal. Di perusahaan Cimory ini modal menurun dari tahun 2020 sampai 2022 itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Di mana pada tahun 2020 itu modal perusahaan Cimory ada di angka 379 triliun 734 miliar 123 juta rupiah, dan pada tahun 2021 turun menjadi 4 miliar 696 juta 939 ribu rupiah, dan di tahun 2022 juga turun di angka 5 juta 258 ribu rupiah. Ada beberapa faktor atau indikator yang mempengaruhi penurunan modal ini, di mana yang pertama yaitu penurunan margin keuntungan. Nah, tentunya penurunan margin keuntungan ini juga mempengaruhi penurunan modal perusahaan. Kemudian yang kedua, pembayaran hutang. Ketika perusahaan membayar hutang-hutangnya, tentu saja otomatis mempengaruhi di angka atau pendapatan modal. Yang ketiga itu penjualan aset. Nah, penjualan aset ini memungkinkan ketika perusahaan menjual aset itu memungkinkan modal juga ikut terpengaruh. Kemudian yang terakhir, pembagian dividen. Pembagian dividen ini juga mempengaruhi modal. Ketika perusahaan membagi dividen atau keuntungan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, maka otomatis modal juga ikut terpengaruh. Itu yang faktor-faktor itu yang menyebabkan penurunan modal dalam perusahaan Cimory.